teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Baik atau lagi bad mood? Mungkin sebagian kalian ada yang lagi bad mood ya, karena after menjalankan ujian TKK. Dan aku berharap ujian kalian memiliki nilai-nilai yang sangat kalian inginkan. Amin. Dan aku di sini mau membuat suatu video di mana mungkin banyak dari kalangan kalian yang suka alat musik dan juga kalangan kalian yang senang banget dengerin lagu. Atau sampai ada kalian itu membuat suatu playlist di Spotify. Bener gak? Bener dong pastinya, karena aku sendiri kayak gitu. Oke. And the next, kita bakal bahas apa sih semua? Ya, jadi aku di sini Lutfia akan membahas seputar pelajaran seni musik. Dan ya, topik kita kali ini seru banget karena kita akan membahas tentang gitar. Ya, mungkin dari sebagian kalian juga sering banget kan dengerin lagu yang ada gitarnya. Lagu galau, lagu pop, lagu-lagu rock, itu pun pakai gitar, teman-teman. Nah, siapa di sini yang suka banget dengerin kayak gitu? Sampai yang aku bilang tadi bikin playlist. Nah, tapi tenang teman-teman, di sini aku tidak hanya akan mengajarkan kalian chord-chord yang ada di gitar, teknik bermain gitar, tapi aku juga bakal ngajarin kalian bagaimana caranya kita memahami apa yang kita akan pelajari. Salah satunya kan gitar. Nah, apa sih gitar itu? Mungkin banyak kalian yang belum tahu kan. Kalian hanya sekedar memainkannya, belajar bermainnya doang, tapi kalian nggak tahu tuh gitar tuh terbuat dari apa, ya kan? Terbuat dari ini, dari itu. Oh, ternyata gitar tuh terbuat dari ini loh, gitar tuh terbuat dari ini. Dan ternyata gitar juga memiliki maknanya sendiri, teman-teman. Tapi tenang, kita bahas satu per satu. Semoga ya setelah kalian nonton video ini, kalian akan lebih memahami tentang gitar. Oke. And next kita langsung bahas tentang materi gitar. Sebelum itu, aku mohon untuk kalian fokus di video kali ini, karena ini bakal seru banget bareng teman-teman yang lain. Gak hanya aku doang, oke? Kami guys, saatnya kita masuk ke materi pertama, yaitu apa itu gitar. Jadi gitar itu guys merupakan alat musik berdawai. Apa itu alat musik berdawai? Ya, alat musik berdawai itu sering disebut dengan string instrument. Nah, cara mainnya itu dengan dipetik. Oke, memetik senarnya. Nah, bisa pakai jari langsung atau pakai alat kecil yaitu namanya plectrum. Nah, biasanya gitar juga punya 6 senar. Dan masing-masing senar ini menghasilkan nada yang berbeda. Nanti kita pelajari ya guys di akhir. Nah, pas kita petik, senar itu getar dan menghasilkan bunyi. Serta, nah dari getaran itulah yang membuat si suara gitar ini muncul. Dan semakin kencang si getarannya ini, maka juga semakin besar suaranya, semakin nyaring. Dan bahan-bahan gitar. Nah, bahan-bahan gitar itu ada beberapa, ada yang dari kayu, juga ada yang memang bahannya itu dari baja atau nilon. Nah, tergantung jenisnya. Bahan dan bentuk gitar ini itu juga memengaruhi sekali dengan suara yang dihasilkan. Nah, misalnya gitar kayu, dia suaranya itu cenderung untuk yang lagu hangat dan alami. Dan sedangkan gitar yang logam, dia itu suaranya lebih tajam dan juga lebih nyaring. Halo semuanya, aku bakal bahas apa aja sih bagian-bagian pada gitar. Yang pertama itu ada bagian kepala atau yang disebut sebagai headstock area. Yang kedua itu ada bagian leher atau yang disebut neck area. Yang ketiga itu ada bagian badan atau body area. Nah, yang pertama-tama yang akan aku bahas itu adalah bagian kepala atau yang disebut sebagai headstock area. Nah, isinya itu ada headstock, ialah ujung atas gitar, yaitu tempat tuner atau penyetem senar berada. Selanjutnya itu ada tuners atau matching
pitch. Nah, alat ini untuk menyetel nada senar dengan mengencangkan atau mengendurkan tegangan senar. Selanjutnya itu ada note. Bagian kecil dari tulang atau plastik di ujung leher gitar, yaitu antara fretboard dan headstock. Note ini mengatur jarak dan ketinggian senar dari fretboard. Yang kedua, bagian leher atau neck area. Isinya ada neck atau leher, yaitu bagian panjang gitar tempat fretboard menempel. Digunakan untuk menekan senar agar menghasilkan nada. Selanjutnya ada fretboard atau fingerboard, yaitu permukaan di atas leher tempat fret atau garis logam berada. Biasanya pemain menekan senar di atas fretboard untuk mengubah nada. Selanjutnya ada frets, garis-garis logam melintang di fretboard yang membagi nada-nada tertentu. Selanjutnya ada position markers atau initials, yaitu titik-titik atau tanda pada fretboard yang bisa membantu pemain untuk mengetahui posisi fret dengan cepat. Selanjutnya ada bagian ketiga, dan ini penutup dari bagian-bagian gitar, yaitu bagian badan atau body area, yang isinya ada body atau badan gitar. Bagian ini bagian utama dari gitar yang memengaruhi suara dan bentuk estetika gitar. Selanjutnya ada sound hole atau lubang suara. Hanya pada gitar akustik, lubang di tengah badan gitar yang berfungsi memperkuat suara alami dari getaran senar. Selanjutnya ada pickup, yaitu hanya pada gitar listrik. Biasanya komponen magnetik yang menangkap getaran senar dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk dikeluarkannya melalui amplifier. Selanjutnya ada pickguard, yaitu pelindung di permukaan gitar yang mencegah goresan dari pick atau alat petik pada gitar. Selanjutnya ada pickup selector, yaitu hanya pada gitar listrik saja, yang berfungsi sebagai saklar untuk memilih pickup mana yang aktif, seperti bridge, middle, atau neck pickup. Dan ini menghasilkan karakter suara yang berbeda-beda. Selanjutnya ada bridge atau jembatan. Ini adalah tempat ujung bawah senar terpasang pada badan gitar. Selanjutnya ada bridge saddle, yaitu bagian kecil pada bridge tempat senar bertumpu, mengatur tinggi senar dan panjang nada atau intonasi. Selanjutnya dan yang terakhir ada output jack, hanya pada gitar listrik dan elektroakustik. Tempat kabel jack dicolokkan untuk menghubungkan gitar ke amplifier atau sound system. Saya akan memberikan contoh dan bagian-bagian yang akan ditunjukkan pada video berikut. Oke guys, next kita bakal bahas selanjutnya, yaitu gitar. Jenis gitar. Gitar tuh secara umum terbagi menjadi dua, gitar akustik dan gitar elektrik. Kita bakal bahas satu persatu. Gitar akustik yang pertama, gitar ini tuh keluar langsung suaranya tuh dari lubang resonansi yang ada di bodinya gitar nih. Nah, cocok banget buat lagu-lagu yang santai dan juga akustikan bareng teman-teman kalian. Yang kedua, gitar elektrik. Nah, gitar ini tuh beda sama gitar kayu. Tadi kan pakai resonansi. Nah, sedangkan ini tuh butuh amplifier biar si suaranya tuh bisa keluar. Nah, karena suaranya ini biar keluar, nah biasanya tuh dipakai di musik rock, pop, bahkan metal, mau sing kencang karena nyaring, ya kan? Jadi bisa dibilang gitar itu tuh fleksibel banget, karena mau dipakai buat lagu galau bisa, lagu semangat bisa, lagu ngerok pun bisa. Jadi semua tuh tergantung siapa yang mainin dan gimana gayanya mainnya. Oke.
Oke, selanjutnya adalah teknik bermain gitar. Teknik bermain gitar ada 6. Yang pertama ada strumming atau mengayunkan tangan untuk menggedreng beberapa senar. Contohnya di sini. Sekarang cara menggenjreng ini, cara memetik menggenjreng yang benar ya. Jadi genjrengnya itu usahakan pakai semua jari, jangan gini ya. Nanti kukunya sakit atau senarnya pak putus kalau pertama kali ini. Mending semuanya. Kalau ke atas pakai jempol, tapi jempolnya pakai kuku ini. Contoh. Teknik yang kedua adalah plucking atau memetik senar satu persatu dengan jari atau pick. Berbeda dengan mengayunkan tangan, memetik senar satu persatu akan menghasilkan suara yang lebih nyaring. Contohnya seperti ini. 4 langkah biar petikan gitarmu jadi lebih bagus. Yang pertama, tumpuan di lengan bawah. Lalu posisi tangan gantung, rileks. Yang kedua, arahkan tangan ke depan lubang. Lalu tempelkan jari ke senar. Jempol ke senar 6, telunjuk senar 3, tengah senar 2, manis senar 1. Yang ketiga, jari telunjuk tengah manis, 3 jari ini, digeser menjauhi jempol. Set. Yang keempat, waktu metik yang gerak hanya jari aja. Jadi bukan telapak seperti ini ya. Bukan ditarik seperti ini. Tapi jarinya aja yang metik. Yang ketiga ada hammer on pull off atau teknik untuk menghasilkan 2 nada atau lebih dalam satu petikan. Hammer on dilakukan dengan menekan senar dengan jari, sedangkan power off dilakukan dengan memetik jari dari senar. Contohnya di sini. Pengen bisa teknik kayak gini? Nama tekniknya hammer on dan pull off. Gini cara ngelatihnya. Dari senar 1, tiap naik kita kasih hammer on. Pastiin suaranya keluar semua ya. Lalu kasih pull off pas turun. Pastiin tarik ke bawah. Jadi jangan cuma diangkat kayak gini ya. Tapi ditarik ke bawah. Terusin sampai senar 6. Teknik yang keempat adalah slide atau menggeser jari yang menekan senar dari satu fret ke fret lainnya tanpa mengangkat jari sehingga menghasilkan suara yang mulus. Contohnya di sini. Tutorial slide. Anjay. Gue heran kenapa masih banyak yang nanya padahal ini basic banget ya. Biasanya teknik ini dipakai misalnya dari song habis itu ke ref. Nah, caranya gampang banget. Petik senar 6 paling atas. Gitu doang, gimana ya jelasin ya, saya bingung juga. Tuh gitu doang. Kalau pelannya kayak gini. Ya misalnya kayak gini gue aplikasiin coba ya. I want you to the bone. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control. Ya kayak gitu ya. Tapi jangan dipakai di setiap chord guys. Jadi yang gak enak. Misalnya kayak gini. I want you to the bone. Take me home, I'm falling. Love me long and rolling. Losing control. Ya ketahuan banget lu baru bisa nge-slide. Jadi pakai aja sesekali untuk naikin emosi dari lagu tersebut. Yang kelima adalah bending atau menekan atau menurunkan nada senar dengan cara menarik atau mendorong senar ke atas atau ke bawah. Contohnya, lo pasti semua pernah ngebending kayak gini. Atau itu semua karena cara ngebending kalian salah. Gue bukan guru gitar, gue bukan ahli gitar, tapi gue mau sharing gimana cara ngebending yang lebih enak biar lo dapat tone yang clean. Caranya, jangan bending pakai jari. Chord senar Nggak akan dapat sakit. Ngebending itu yang paling enak adalah support pakai pergelangan tangan lo. Senar Daripada lo D kayak gini. minor. Lo kayak gini. Jadi pergelangan tangan lo diputar, jadi bisa nge-support jari-jari lo. Before, Chord after. senar E minor. Nah, latihannya biar rata sama, lo pakai double Chord tuh apa senar namanya, jadi yang F. suaranya kayak ada bayangannya. Jadi ini patokannya, lo bend di sini sampai suaranya nggak bergelombang. Senar G.
Teknik yang keenam adalah palm muting atau meredam suara senar dengan menempelkan H minor. pangkal tangan di atas senar dekat bridge gitar. Contohnya Chord E. Teknik palm mute nggak harus selalu di gitar listrik, pakai distorsi dan buat lagu-lagu sangar guys. Tapi bisa dipakai juga di lagu-lagu yang santai, Saya pakai gitar menjelaskan listrik chord yang clean gitar. ataupun pakai gitar Di sini tuh akustik. ada E Buat yang belum major. tahu, caranya gampang E major banget. itu Kalian tinggal menjelaskan, tempelin aja bagian sini senar dari tangan 2, kalian ke permukaan fret senar di 1, bagian jari belakang sini. telunjuk, Dari saddle bridge jari agak maju tengahnya dikit di itu sekitar senar sini. 5, fret 2, jari Terus manisnya kalian juga nggak itu boleh terlalu maju senar, karena nanti suaranya senar hilang. 4, Terus nekennya fret juga nggak 2. perlu kenceng-kenceng banget, cukup ditempelin Selanjutnya halus tuh aja. ada E minor. Nah, E minor itu jari telunjuknya ini di senar 5, jari tengahnya itu di senar 4. Selanjutnya ada F major. Nah, F major itu senar 5 fret 1 jari telunjuknya. Jari tengahnya itu senar 3 fret 2. Nah, jari manisnya senar 5 fret 3. Selanjutnya ada F minor. Nah, F minor itu jari telunjuknya senar 2 fret 1, jari tengahnya senar 5 fret 2, jari manisnya senar 4 fret 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Feberti. Saya akan menampilkan dengan lagu dari Banda Neira yang berjudul Sampai Jadi Debu dengan menggunakan ukulele. Telah berlalu, salahkah aku menuntut masa? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu selamanya, sampai jadi debu. Dilihat sepi di Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Ramadan dari kelompok gitar dan drum. Saya di sini akan mengiringi lagu Sampai Jadi Debu by Banda Neira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Kristianto dari kelas 12B. Di sini saya ingin memainkan alat musik ukulele. Saya ingin menjelaskan chord-chordnya. Langsung saja dimulai. Yang pertama itu dari chord C. Chord C itu ada di fret ketiga, senar pertama, seperti ini bunyinya. Lalu yang kedua itu ada chord F. Jari telunjuk ada di senar nomor 2 fret pertama,
Jari tengah ada di senar keempat fret kedua. Yang ketiga itu ada G. G itu jari telunjuk di senar nomor 3, jari tengah di senar pertama fret kedua, yang jari manis itu ada di fret ketiga senar kedua. Seperti ini bunyinya. Seperti ini bentuk-bentukannya. Lalu ada D. D itu semuanya ada di fret kedua, senarnya 1, 2, 3. Seperti ini bunyinya. Lalu ada A. A seperti ini. Jari telunjuk ada di senar nomor 3 fret pertama, jari tengah ada di fret kedua senar keempat. Seperti ini. Lalu ada A minor. A minor ini hanya satu, yaitu ada di senar keempat fret kedua. Ini. Lalu ada E, yaitu jari telunjuk ada di fret kedua senar pertama, lalu 3 jarinya itu jari tengah, manis, sama kelingking bisa bantu. Nah, jadi kayak gini, ya rapat gitulah. Agak susah ya memang. Kayak gini bunyinya. Susah ini. Lalu ada D minor. D minor itu senar kedua, fret pertama, lalu ada fret kedua, senar ketiga dan keempat juga. Begini. Seperti ini bunyinya. Lalu ada minor. Minor itu fret kedua, dari senar pertama, fret ketiga senar kedua, fret keempat senar ketiga. Lalu ada B minor. Itu fret kedua, hanya kebalikan dari E ya. Itu senar pertama, senar kedua, dan senar ketiga di fret kedua. Lalu ada ininya. Ada di fret keempat, senar keempat. Jadi gini. Susah emang. Susah sekali ya, pokoknya bisa gini lah juga. Bisa juga dibalokin gini. Gini. Nah. Oke, sekian penjelasan chord ukulele dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Monica Gasastoru. Saya dari kelompok cipta lagu dan juga struktur lagu. Sekarang saya akan mengambil lagu ukulele dan akan mengiringi lagu yang berjudul Lazy Song. Selamat mendengarkan.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Agung Ali Mahendra, kelas 12B. Pada hari ini saya akan memainkan sebuah chord ukulele. C, F, G, E, D, A minor, A minor, D minor, E minor, dan B minor. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila nada yang saya mainkan masih banyak salah karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syahna Salati Hayu dan dari absen 27 dari kelas 12B, dan aku dari kelompok tangga nada dan genre musik. Di sini aku bakal mainkan 10 chord yang orang-orang sering mainkan, dan ada chord dasar dan chord minor. So, let's get started. Oke, yang pertama ada C. Yang kedua ada F. Yang ketiga ada G. Yang keempat ada A. Yang kelima ada G. Dan itu dia 5 chord dasar yang sering banget kita mainkan. Dan lanjut kita ke chord minor. Yang pertama ada G minor. E minor. A minor. B minor. D minor. Dan itu dia 10 chord yang sering banget kita dengar. Oke, segitu dulu. Bye-bye semuanya.